Di tengah malam Safira membuang sampah dengan sangat gembira. Namun ia merasa ada yang mengikutinya saat hendak pulang. Ketika Safira melanjutkan perjalanan tiba-tiba ia disekap dan didorong oleh seorang pria. Kayu yang ia gunakan untuk melawan patah membuatnya kebingungan. Pria itu lalu mendatangi Safira dengan membawa pisau dan menekan lehernya. Tiba-tiba seseorang melemparkan botol ke arah pria tersebut. Ternyata orang itu adalah Ray, kekasih Safira. Dengan cepat Safira menginjak kaki pria itu lalu memeluk kekasihnya. Pria tersebut rupanya mengundang semua temannya untuk menyerang. Salah satu dari mereka mencoba menyetrum Ray tetapi Ray tidak merasakan apa-apa. Ia bahkan membalikkan aliran setrum itu hingga pria tersebut pingsan. Pria kedua maju tetapi kayu yang digunakannya justru mengenai dirinya sendiri. Dua pria lainnya menyerang bersamaan namun mereka malah saling memukul hingga tak sadarkan diri. Melihat rencana mereka gagal, Rangga pun marah kepada Sylvie. Ternyata Ranggalah yang menyuruh mereka untuk menyerang Safira. Keesokan harinya Rangga memberikan obat kepada Sylvie. Di sisi lain Safira ternyata bekerja di perusahaan milik Ray sebagai bawahannya. Sylvie juga bekerja di sana dan dengan sengaja menyandung kaki Safira. Beruntung Safira tidak terjatuh. Tak menyerah, Sylvie kemudian membasahi kabel dan menyuruh Vira memperbaiki mesin. Namun saat Safira mencolokkan kabelnya, ia baik-baik saja. Merasa penasaran, Sylvie mencoba mencolokkannya sendiri dan malah tersetrum. Setelah kejadian itu Sylvie mendatangi Rangga yang kemudian memberinya sebuah jimat. Kini mereka semua sedang berkemah. Terlihat Ray dan Safira menyembunyikan hubungan mereka. Ketika melihat Sylvie datang, Ray segera menggeser kursinya. Mereka kemudian bermain sebuah permainan. Dalam permainan itu Ray dan Safira dihukum untuk memakan keripik yang sama. Melihat kedekatan mereka, Sylvie pun sangat murka. Saat di kamar mandi Sylvie memukul Safira hingga pingsan. Kemudian ia memasukkan Safira ke dalam tempat sampah. Sementara itu Ray mencari Safira karena kekasihnya tak kunjung kembali. Kini Sylvie membawa Safira ke tengah hutan dan memberinya obat. Namun saat mendengar suara Sylvie segera pergi dari sana. Tak lama kemudian Ray menemukan Safira dalam keadaan sangat lemah dan segera membawanya ke rumah sakit. Saat duduk di ruang tunggu, Ray menemukan sebuah jimat di dalam jaket Safira. Ia curiga seseorang telah menaruh jimat itu. Ray pun menyuruh adiknya untuk mencari tahu siapa yang telah menyerang Safira. Beruntung nyawa Safira masih terselamatkan dan kini ia sudah ceria kembali. Ketika Ray masuk ke ruangannya, ia terkejut melihat pria lain sedang bersama Safira. Ternyata pria itu adalah teman Safira, seorang detektif yang sedang menyelidiki kasus yang menimpanya. Namun Ray merasa cemburu karena tampaknya detektif itu memiliki perasaan khusus terhadap Safira. Suatu hari Safira disandera oleh Rangga dan Ray berusaha menolongnya. Jika ingin Safira selamat, Ray tidak boleh melawan saat mereka memukulinya. Mereka pun memukuli Ray tanpa ampun membuat Safira menangis histeris. Kemudian Rangga membakar tempat itu dan meninggalkan mereka berdua. Beruntung mereka masih diberi keselamatan. Setelah kejadian itu adik Ray menunjukkan rekaman yang berisi kejahatan Rangga. Rekaman itu diputar di depan banyak orang dan sebagai bukti kuat untuk membuat Rangga dipenjara.